comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Nadine Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang imunisasi dasar pada bayi dan balita. Nah, saat ini di Indonesia masih ada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap, bahkan tidak pernah mendapatkan imunisasi sedari lahir. Hal itu menyebabkan mereka mudah tertular penyakit yang berbahaya karena tidak adanya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Karena sebenarnya imunisasi dasar merupakan salah satu cara pencegahan dan penanganan penyakit menular. Sebagian ibu masih mempercayai bahwa imunisasi akan membawa dampak buruk terhadap bayi dan balita mereka, seperti panas, kejang, dan rewel, sehingga anak yang menurut mereka sehat tidak perlu diberikan imunisasi. Karena pemberian imunisasi hanya akan menyebabkan mereka menjadi sakit dan akan menyusahkan orang tua mereka. Nah, begitulah anggapan bagi mereka yang tidak mau anaknya diimunisasi. Nah, dari sekarang kita hilangkan yuk pikiran negatif yang membuat anak bunda tidak diimunisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu imunisasi dan kapan jadwal imunisasi tersebut diberikan. Imunisasi hepatitis B atau disebut dengan HB0 itu untuk bayi yang usianya kurang dari 24 jam. Jadi imunisasi hepatitis B0 ini disuntikan pada bayi kurang dari 24 jam itu sudah harus diberikan ya. Lalu hepatitis B ini untuk mencegah penyakit hepatitis B, yaitu penyakit pada organ hati yang dapat berlangsung beberapa minggu bahkan seumur hidup. Lalu imunisasi BCG dan polio 1 itu untuk bayi di usia 1 bulan. Imunisasi BCG ini untuk mencegah serangan penyakit tuberkulosis atau disebut dengan TB yang terkadang juga bisa berkembang menjadi meningitis. Lalu imunisasi DPT HB1 polio 2 itu untuk bayi di usia 2 bulan. Sedangkan imunisasi DPT HB hib 2 polio 3 itu untuk bayi usia 3 bulan. Imunisasi DPT HB hib 3 polio 4 dan IPV itu untuk bayi usia 4 bulan. Ini vaksin DPT atau disebut dengan difteri, pertusis, dan tetanus merupakan vaksin kombinasi yang bisa mencegah ketiga penyakit mematikan pada bayi tersebut, yaitu penyakit difteri, penyakit tetanus, dan penyakit pertusis. Penyakit difteri ini penyakit yang dapat membuat bayi sulit bernapas, lumpuh, dan mengalami gagal jantung. Sedangkan penyakit tetanus itu penyakit yang dapat menyebabkan kaku otot dan mulut mengunci. Sementara itu penyakit pertusis adalah batuk rejan yang bisa membuat bayi batuk sangat parah hingga tidak bisa bernapas dan tak jarang juga mengakibatkan kematian. Sedangkan vaksin polio untuk mencegah penyakit polio yang sangat menular dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Sedangkan vaksin HIB untuk mencegah meningitis terutama pada bayi dan anak-anak di bawah usia 5 tahun juga bisa menyebabkan infeksi pada telinga, paru-paru, darah maupun persendian. Sedangkan imunisasi campak itu untuk usia 9 bulan. Vaksin campak ini untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Campak adalah penyakit menular yang menyebabkan demam tinggi dan ruam serta dapat berujung pada kebutaan hingga kematian. Sementara rubella adalah infeksi virus yang bisa berdampak ringan pada anak tetapi berakibat fatal bagi ibu hamil.
Nah, kalau untuk imunisasi lanjutan itu DPT, HB, HIV lanjutan dan campak lanjutan untuk usia anak 18 bulan. Sedangkan imunisasi DT dan campak untuk anak kelas 1 SD, madrasah, dan sederajat. Sedangkan imunisasi TD untuk anak kelas 2 SD, madrasah, dan sederajat. Imunisasi TD juga itu bisa untuk anak kelas 5 SD, madrasah, dan sederajat. Sedangkan pemberian DPT HIV lanjutan diberikan minimal 12 bulan setelah pemberian imunisasi DPT HIV 3 dan diberikan di rentang usia 12 sampai 24 bulan. Sedangkan pemberian campak rubella atau lanjutan diberikan minimal 6 bulan ya, minimal 6 bulan setelah pemberian imunisasi campak rubella. Dan ini dapat diberikan pada usia 18 sampai 24 bulan. Pemberian imunisasi di atas 1 tahun yang belum lengkap imunisasinya tetap harus kita berikan imunisasi rutin lengkap. Sakit ringan seperti batuk, pilek, demam, diare, maksudnya ini demam itu demam yang ringan, bukan halangan untuk imunisasi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ibu yang ingin menyehatkan bayi dan balitanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.